warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selinda Jauza dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai book chapter report dari buku History of Alchemy. Pembahasan yang dibahas dari mulai halaman 8 hingga 29 akan dibahas mengenai rahasia para alkemis, sejarah rahasia alkimia, dan juga wadah alkimia. Nah, rahasia para alkemis. Alkimia berasal dari kata chem dari bahasa Yunani kuno untuk Mesir. Pada tahun 1666, Sir Isaac Newton mengamati cahaya yang memasuki prisma. Dia membuat penemuan ide brilian bahwa cahaya putih terdiri dari spektrum yang beberapa warna. Kemudian dia menghubungkan dengan gagasan The Vegetable Spirit atau semangat kehidupan. Nah, saat itu misi utama para alkemis kuno dan abad pertengahan adalah menemukan cara untuk menciptakan emas dan ramuan kehidupan. Tapi saat itu bagi Newton dan alkemis lainnya, alkemis telah diselimuti rahasia dan misteri. Alkemis berulang kali mempertahankan kerahasiaannya. Pada saat itu, pengalaman bekerja dengan emas, perak, dan logam lainnya membuat pengrajin paling berbakat mengembangkan paduan yang mengesankan, di mana emas yang berbeda mulai memasuki pasar, tetapi juga memunculkan paduan yang dimanipulasi, yaitu emas palsu. Sehingga Kaisar Diocletian memerintahkan penghancuran setiap teks yang mencakup pembuatan emas atau pekerjaan logam lainnya seperti papirus. Pada tahun 300, banyak teks alkimia mulai muncul yang berbeda dari papirus awal dalam tulisan Josimon dengan menggunakan teka-teki dan juga prase yang artinya sulit. Ini digunakan untuk menjaga kerahasiaan dari teks tersebut dari pihak-pihak yang berniat menggunakannya untuk keuntungan jahat. Kemudian setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5, penaklukan Islam membuat peradaban Arab menjadi salah satu kekuatan dunia. Selanjutnya di sini terdapat beberapa alkemis legendaris. Yang pertama ada Thomas Norton. Thomas Norton ialah salah satu murid alkemis yang terkenal bernama George Ripley. Nah, Thomas ini terkenal karena menulis Ordinal of Alchemy. Kemudian ada Hermes Trismegistus. Dia adalah dianggap sebagai pendiri alkimia kuno. Nah, selanjutnya ada Albertus Magnus yang merupakan Dominikan yang diberi gelar Doktor Universalis oleh Gereja Katolik atau cendekiawan paling terkemuka pada saat itu, dan juga sebagai ahli kimia pada abad pertengahan. Selanjutnya ada Roger Bacon yang juga orang pertama yang terkenal mempelajari dan mempraktekkan alkimia, dan juga yang pertama memimpin alkemis pada pencarian batu filsuf. Yang terakhir ada Geber atau dikenal sebagai Jabir bin Hayyan. Beliau hidup pada abad ke-8 ketika orang-orang Arab menemukan dan menerjemahkan teks-teks Yunani Romawi kuno. Dan juga salah satu karyanya yaitu Summa Perfectionis Magisteri. Selanjutnya, pada saat itu teks-teks alkimia masih banyak berupa rahasia dan simbol. Di antaranya ada The Dark Sun yang artinya simbol perubahan atau tujuan transmutasi. Yang kedua ada The Four Elements pada abad ke-17 yang menunjukkan 4 elemen kunci: udara, air, tanah, dan api. Dan yang ketiga ada The Great Hermaphrodite pada abad ke-17 yang berarti para alkemis percaya bahwa harmonisasi kekuatan yang berlawanan seperti basah dan kering, matahari, bulan, pria dan wanita. Nah, Hermaphrodite ini melambangkan persatuannya. Selanjutnya membahas mengenai sejarah rahasia alkimia. Alkemis mencari jalan tersembunyi menuju kekayaan dan kesempurnaan spiritual, tetapi untuk pertama kalinya rahasia mereka terungkap. Yang pertama adalah alkimia Tiongkok kuno. Ketika Kaisar pertama Cina bernama Qin Shi Huang meninggal pada 210 sebelum Masehi, catatan menunjukkan dia memiliki obsesi dengan keabadian dan membuat para alkemis meramu pil ramuan yang akan memperpanjang usia selamanya.
Tapi sebaliknya, tampaknya merkuri dalam obat tersebut justru mempercepat kepergian kaisar. Dikenal juga Waidan atau alkimia luar, di mana legenda mengatakan bahwa dua tokoh sentral dalam Taoisme dan juga Lao menghabiskan waktunya di pegunungan untuk menciptakan ramuan kehidupan. Tetapi pada saat itu kaisar mengeluarkan sebuah dekrit yang melarang kaum alkemis membuat emas palsu, sehingga emas menjadi langka di Cina. Tapi Kaisar Suan menyewa seorang alkemis bernama Lao Xiang untuk membuat emas yang memperpanjang umur kaisar. Tetapi Li Xiang gagal. Dengan itu, masyarakat Cina lebih mengerti bahwa keabadian ini dapat dicari di tempat yang lain. Saat itu cinnabar adalah mineral merah yang penting dalam simbolisme Cina, tetapi memiliki efek samping kronis terkena paparan merkuri, sehingga seluruh perusahaan alkimia Waidan tidak disukai setelah dinasti Tang. Selanjutnya dikenal Neidan, alkimia dalam. Nah, dalam pengobatan tradisional Tiongkok dikenal 3 harta, Jing, Qi, dan Shen, di mana cita-cita Neidan alkimia internal adalah menyatukan semua kekuatan ini dan menciptakan perdamaian. Selanjutnya ada pengaruh alkimia di Cina. Nah, tidak diketahui secara pasti kapan alkimia Cina pertama kali ke Eropa dan Afrika. Tetapi di Alexandria mungkin mereka mendengar cerita tentang obat mujarab yang memperpanjang hidup tentang keabadian dari Kaisar Tao. Selanjutnya ada alkimia dari India. Beberapa cendekiawan menganggap Cina atau Mesir sebagai pencetus pemikiran alkimia. Tetapi banyak yang juga yang percaya bahwa India adalah pencetus pemikiran alkimia yang sebenarnya. India di dunia kuno dikenal karena pencapaiannya dalam metalurgi dan peleburan biji. Dikenal Rasyana atau jalan menuju esensi, di mana sejak awal India memfokuskan pencariannya untuk membuat emas dari logam dasar. Selanjutnya jalan menuju kesehatan, di mana konon ditemukan oleh seorang alkemis bernama Nagarjuna pada abad ke-10. Selanjutnya mengenai keberhasilan alkimia. Nagarjuna tadi telah menemukan sulfida merkuri sebagai pengobatan medis yang juga mencantumkan peralatan yang digunakan dalam eksperimennya. India juga mempengaruhi alkimia Eropa, Arab, dan Cina juga sebaliknya. Selanjutnya, alkimia di Eropa. Alexandria dianggap adalah akar untuk alkimia barat dalam beberapa hal. Yang pertama ada alkimia menjadi kimia. Pada tahun 1597, Andrea Libavius dari Jerman menerbitkan bukunya yang berjudul Alkimia. Dia meletakkan semua rahasia para alkemis yang tadinya menggunakan teka-teki atau simbol menyebutkan nama aslinya seperti Merkuri, disebutkan dengan nama Merkuri, bukan dengan singa hijau atau penjaga pintu dan nama lainnya. Kemudian alkimia menjadi obat. Alkemis menggunakan alkohol dan asam untuk mengekstrak bahan kimia baru dari tanaman dan batu yang bisa mereka gunakan untuk pasien. Pendekatan kimia ini untuk pengobatan ini dikenal dengan intokimia, yang didirikan oleh Philippus Aurelius dari Jerman, atau Bapak Farmakologi. Selanjutnya ada alkimia hari ini. Alkimia adalah kata kotor di dunia alkemis. Kenapa? Karena masih ada orang-orang yang memutar mata hanya karena mendengar orang menyebutkan kata alkimia. Tetapi mengabaikan alkimia sama dengan kita mengabaikan sebagian besar perkembangan ilmu pengetahuan modern dan spiritualitas. Nah, selanjutnya membahas mengenai rumah alkimia atau wadah alkimia. Alkimia dimulai di lingkungan yang unik dari abad ke-3 Alexandria. Ada apa dengan kota pelabuhan Mesir yang menjadikan tempat kelahiran seni misterius ini? Pada abad ke-19 atau 1700 tahun yang lalu, para pengrajin seni dari Alexandria, ibu kota
Aegyptus tidak membagi ide menjadi label nyata fantasi dan dibuat-buat, tetapi memasukkan semuanya ke dalam satu pandangan dunia holistik yang saling berhubungan. Alexandria terletak di utara Mesir di pantai Mediterania dan cabang Kanopik yang sekarang sudah tidak berfungsi di Sungai Nil dan dibangun di bawah naungan Namesali abad keempat sebelum Masehi. Alexander III dari Makedonia. Nah, penaklukan Romawi atas Mesir adalah hasil dari kematian Firaun Cleopatra VII pada tahun 30 sebelum Masehi. Pemahaman sinkretis yang erat terkait dengan budaya dan dewa satu sama lain. Sebuah bahasa juga telah dikembangkan. Alkimia dan tradisi magis turunannya ini nantinya akan sengaja dikotori dengan kata-kata dan suara yang tidak berarti dan mengembangkan sistem tahayul dan gaib yang rumit di sekitar mereka. Di Alexander, perpustakaan Alexandria yang terkenal dan yang terbesar di dunia kuno, bagian dari kompleks yang luas yang disebut Mousen atau agak mirip Universitas Riset Modern. Alkimia atau kimia, seperti yang kemudian dikenal, diperkirakan telah dimulai sekitar 1 abad sebelum larangan Diocletian. Tokoh-tokohnya yang paling awal dikenal termasuk Mary de Lessons, Cleopatra sang alkemis, Josimos dan Panopolis, dan ahli Poistins, Agathodaimon. Tetapi juga ada mitos pendiri alkimia yaitu Hermes Trismegistus. Nah, sebuah catatan Alexandria yang sekarang dikenal sebagai Leiden Pappy mempertahankan formula untuk resep penting yang dikenal sebagai belerang. Tetapi pada zaman itu, alkemis di Alexandria juga tidak kurang dari ancaman terhadap stabilitas fiskal seluruh kekaisaran Romawi. Diocletian menyerang alkemis dan secara efektif merobek jantung yang alkimia awal sebut rumah. Satu hal yang tidak bisa ditanganinya adalah membakar buku. Tetapi kemudian tsunami pada tahun 365 Masehi menyebabkan perpustakaan tersebut hancur. Tetapi benih-benih alkimia telah tertinggal dan pada akhirnya ditemukan oleh penakluk Arab di kota itu yang melanjutkan alkemis hingga menyebar menjadi teori magis dan sains modern. Mungkin Alexander benar ketika memberitahu Alexander bahwa kota Mesirnya suatu hari nanti akan memelihara dunia. Nah, selanjutnya mengenai komentar saya, dari bab yang telah saya kaji, secara keseluruhan sudah bagus dan menarik. Penyajian sejarah dan tokoh-tokoh alkemis itu sudah tervisualisasikan oleh gambar-gambarnya. Selain itu, menurut saya, setiap bab seolah terhubung ketika di akhir kajian. Nah, tetapi ada beberapa tahun kejadian yang tidak dicantumkan secara rinci. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.